saja anak-anak muda, yang tua, layu, kering, kuning, mati, tumbuh padi yang hijau. Setelah itu padi menguning, dipanen, jadi gabah, jadi beras, habis, tumbuh padi yang baru. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ini anak-anak muda. Acara ini terwujud karena persatuan anak muda yang didukung oleh orang tua. Di tempat lain anak muda sama orang tua kelahi. Anak muda buat baleho, yang muda, yang berkarya, yang tua tersinggung. Akhirnya tidak mensupport. Tapi di tempat kita yang tampil tadi memberikan kata sambutan adalah anak muda. Tapi anak muda sadar dia punya guru, maka dia sebutkan, alhamdulillah saya mendengar guru saya Kiai Cecep sudah hadir. Gurunya di belakang. Saya heran kok dia tahu. Berarti ada yang kirim WA. Menghormati orang tua ini penting. Karena sekarang ada orang tua yang tidak siap dengan anak muda yang tampil karena kehilangan pamor. Berapa banyak ketua masjid nggak mau diganti sampai malaikat Israel yang datang. Berapa banyak imam padahal hurufnya sudah nggak jelas lagi nggak mau. Tapi di Garut saya tidak mengajar, saya justru belajar. Dan pelajaran ini yang saya ceritakan dari persatuannya, dari ekonomi umatnya, dari produknya yang memperhatikan pondok pesantren. Ini masalah-masalah yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Laisa bil mu'min, tidak diakui keimanannya. Siapa itu? Alladzi yabitu syab'anan, orang yang sanggup tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itu tidak ada ikhtilaf. Masalah kunut subuh, mazhab Syafi'i berkunut, mazhab Hanafi dan Hambali tidak berkunut, mazhab Maliki berkunut tapi sebelum rukuk, mazhab Syafi'i berkunut setelah rukuk. Ustadz Somad tergantung imamnya. Jadi Ustadz nggak mau jadi imam. Kenapa? Batuk. Paling enak jadi makmum, tanggung jawabnya ringan. Oh kalau gitu Ustadz tidak mau bertanggung jawab, Ustadz yang meninggalkan tanggung jawab. Setiap masjid sudah ada imamnya, imam rotib. Kenapa kita kegatalan jadi imam? Kalaupun datang orang kemari hebat luar biasa, maka yang berkuasa tetap imam rotib, maka dia yang maju ke depan. Kemarin saya khutbah Jumat, ditanya siapa imamnya, silakan imam tetap yang maju ke depan. Kenapa kita mesti maju menjadi imam? Saya tidak mengerti apakah masjid ini pakai usolli atau tidak, apakah bismillahnya jahar atau sir, apakah selesai sholat zikirnya kuat atau pelan, apakah selesai sholat ada doa bersama atau tidak, apakah subuhnya pakai kunut atau tidak. Paling selamat biarkan imam yang ada. Itu metode dakwah saya. Yang penting disampaikan tentang yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat para ulama. Adapun tentang masalah yang berbeda dalam masalah fikih, nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati mari kita amalkan. Yang kita berlapang dada ketika melihat perbedaan, mari berlapang dada menerima perbedaan. Setuju? Yang nggak setuju nggak apa-apa. Saya biasa berbeda dengan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, penting berjamaah. Yang kedua, setelah berjamaah ngumpul, targetnya apa? Ada target yang mau dicapai. Target kita apa? Oh, targetnya sekedar masjid penuh. Sudah. Targetnya masjid cantik bagus. Sudah selesai. Marmernya sampai memanjat ke atap. Cantik. Awan sampai turun ke tengah. Balon pun ada nyangkut satu. Indah. Kacanya sudah dipasang keliling supaya jamaah di luar bisa melihat ke dalam, yang dalam bisa melihat keluar. Semua orang yang lewat dari jalan bisa melihat. Oh, ternyata tiang lebih banyak daripada orang. Yang di dalam juga
juga bisa melihat keluar. Oh, ternyata mereka lebih banyak lalu lalang daripada sholat. Saudaraku yang berada di luar, kami melihat kamu di luar seperti melihat ikan mas koki. Kami sedang berada dalam akuarium yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, target kita ke depan apa? Targetnya jangan lagi ada anak umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Maka kita kirim guru-guru agama ke pedesaan, ke perkampungan. Setuju? Dikoordinir. Di sini yang kurang guru MDA berapa, guru ngaji berapa. Dari maghrib ke isya mesti ada yang ngaji, mesti ada yang jadi imam. Di satu daerah ada pondok pesantren, ada penghafal Qur'annya, banyak santrinya, tapi numpuk. Tapi di satu daerah tidak ada yang mengajar ngaji, tak ada yang bisa jadi khotib, tak ada yang bisa jadi imam. Ini kedua kelompok ini sedang saling membutuhkan. Mereka memerlukan guru mengaji, mereka tidak tahu mau mengajar kemana. Siapa yang bisa mengkomunikasikan ini? Inilah pentingnya dakwah ke perkampungan, ke pedesaan terisolir. Apa itu Abdul Somad? Ngomong tentang dakwah di perkampungan, dia ceramahnya cuma di kota-kota aja. Kalau yang ngundang bupati, gubernur, pejabat datang, tapi kalau di musola kecil nggak mau datang. Ini berarti belum lihat Instagram Abdul Somad. Saya ini ustadz hutan, masuk hutan keluar hutan, masuk kampung keluar kampung, sampai ke suku pedalaman, suku Terasik, masuk ke dalam suku anak dalam di Jambi, masuk ke suku Akit bersama dompet duafa, masuk ke suku Talang Mama, naik perahu, naik sampan, digigit pacat dan lintah. Semua sudah dialami, dijalani. Jadi sampai hari ini masih ada program-program ini. Tidak bisa ternyata kita masuk ke pedalaman. Kenapa? Karena mereka masyarakat yang inklusif, tertutup, bahasanya berbeda, adat istiadatnya tak sama. Mereka tetap merasa kita asing. Kalau gagal kita masuk ke dalam, maka anak-anaknya yang ditarik untuk disekolahkan, masukkan ke pondok pesantren. Tidak cukup hanya kelas 6 pulang, kita mesti kuliahkan dia selesai S1. Tempat tinggalnya di mana? Carikan masjid-masjid yang perlu imam. Setelah tamat 4 tahun, nanti selesai itu kemana? Maka kita siapkan musola, pondok pesantren di pedalaman, tempat dia belajar. Supaya apa? Supaya mereka kembali ke kampungnya, tidak lagi melihat orang asing yang datang ke negerinya. Ini metode dakwah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Yaman belajar Islam ke Nabi, dikirim pulang. Apa kata Nabi? Uktubu li Abi Syah, tuliskan khutbahku untuk Abi Syah supaya dia pulang ke Yaman. Sebelum Nabi hijrah, itu sahabat-sahabat yang datang dari kota Al-Madinah belajar Islam ke Nabi, pulang membawa Islam. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya perang, mesti ada 1-2 orang liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Setelah dia belajar agama, dia pulang ke kampungnya, liyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan. Puncak akhirnya adalah la'allahum yahzarun, mudah-mudahan orang masyarakat di kampung menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Kalau saya yang masuk di desa Terasing di Jawa Barat, di masyarakat Sunda, mungkin tidak diterima. Kenapa? Karena saya ngomongnya terlalu keras. Orang Sunda ini kan lembut. Gimana Bapak? Apa kabar? Sehat? Kalau apa kabar? Sehat? Ini kaget dia, nggak sesuai. Maka jangan paksakan Abdul Somad yang datang ke sana, tapi anak-anaknya yang kita tarik, masukkan ke pondok pesantren, disekolahkan. Maka setelah dia belajar, dia pulang, tapi tentu dia perlu ijazah.
maka mesti ikut ijazah persamaan paket B, paket C. Lalu kemudian kuliah, mungkin nanti ada pengangkatan dai dari Kementerian Agama, atau ada tes CPNS, atau nanti ada pemilihan kepala desa, atau dia mau caleg 2024, dia sudah punya ijazah S1. Ini penting. Tidak cukup hanya sekedar tawakal. Ini sekarang banyak orang setelah berislam, berdakwah, hijrah, serahkan pada Allah. Gimana dakwah kita di perkampungan, di pedesaan? Ini agama Allah, akan ditolong Allah, serahkan pada Allah. Kalau beginilah Wali Songo dulu, kita nggak Islam sekarang. Mereka ada yang menekuni bidang pertanian, ada yang menekuni bidang perikanan, peternakan, ada yang menekuni mendekat kepada kekuasaan. Makanya berubah dari Majapahit menjadi kerajaan Demak, karena kekuasaan juga penting. Kenapa? Karena Islam ini tidak bisa dilepaskan daripada ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ini adalah kerja keras kita bersama. Saya yakin dan percaya melihat anak-anak muda dan support dari para alim ulama, insya Allah anak-anak saudara-saudara kita yang berada di tepi gunung yang jauh, yang terisolir, karena mereka punya program yang luar biasa masuk ke pedalaman. Ustaz Abdul Somad gak usah diajak, videonya aja dikirim ke sana. Mereka sudah kenal, tapi di sebagian tempat saya datang juga. Ini yang kedua, bahwa setelah berjamaah mesti jelas targetnya kemana. Yang ketiga, jangan merasa orang itu tidak berdakwah hanya karena dia tidak ceramah. Nah, ini perlu diluruskan. Orang selalu memahami bahwa dakwah itu adalah ceramah. Siapa yang tidak ceramah berarti tidak benar. Bisnismen dia tidak ceramah, dia diam aja, datang, diam, ngantuk, tidur, tapi duitnya jalan. Dia sudah berdakwah, tapi dakwahnya adalah dengan uang. Penguasa dia tidak perlu berceramah, dia tidak perlu khutbah, dia tinggal tanda tangan 20% untuk pendidikan, APBD, APBN disalurkan untuk sekolah tahfiz Quran. Setuju? Yang setuju penguasanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dakwah itu ada dakwah bil khitabah, ceramah, khutbah, kultum, tausiah, tapi ada dakwah bil quwwah, dakwah dengan kekuasaan. Mesti ada anak-anak muda ini yang menjadi calon legislatif, nanti duduk di parlemen memperjuangkan syariat Islam melalui partai. Betul? Mesti ada orang-orang kaya yang menolong agama Allah dengan hartanya. Dia salurkan berasnya, tanahnya dia wakafkan untuk sekolah tahfiz Quran, semen, batu kerikil, bata untuk membangun masjid. Alhamdulillah, setelah ceramah Ustaz Somad, banyak orang kaya mewakafkan tanah, Pak Ustaz. Tanah siapa? Tanah yang bermasalah semua, Pak Ustaz. Ini penting, karena kita selalu menganggap orang kaya tidak berdakwah, pejabat tidak berdakwah, anggota dewan tidak berdakwah. Dakwah jangan pahami hanya sekedar ceramah. Kalau kita pahami dakwah ini ceramah, nanti semua orang mau ceramah. Bupati wali kota pun minta jadwal ceramah. Dia mau khutbah juga, karena dia pahami kalau tidak khutbah tidak berdakwah. Padahal dalam Islam, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata, tapi tidak semuanya dengan kata. Wal mau'izatil hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Ibu mungkin bukan profesor, doktor, bukan kiai, bukan penceramah, tidak pernah di Al-Azhar, tidak pernah di Gontor, tidak pernah di pondok pesantren salafiyah, tapi ibu sedang berdakwah karena jilbab ibu panjang, karena akhlakul karimah ibu mendidik anak-anak. Anak-anak menjadi takut pacaran karena ibu tegas. Ibu mendidik anak-anak untuk sholat istiqomah, on time, tepat waktu. Maka ini adalah bagian dari dakwah.
Doa juga dakwah. Di tengah malam dia berdoa, ya Allah, selamatkan anakku dari narkoba, selamatkan suamiku dari dilarikan pelakor. Ini juga dakwah. Dakwah itu tidak hanya sekedar mengajak orang ke jalan Allah. Marilah kita berdakwah, marilah kita takut kepada Allah. Berapa banyak kata-kata batal karena perbuatan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan, action lebih utama daripada ucapan. Bahkan kalau di pedalaman itu tablik akbar nggak bisa. Saya berapa kali masuk ke pedalaman, nggak ada pengajian. Kenapa? Orang mereka nggak kenal.